panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Mulai. Selamat sore Tuhan Yesus, selamat sore Roh Kudus. Tuhan, pada sore hari ini kami akan mulai pada kami, tuntun kami, jaga kami, sertai kami Tuhan. Dan ketika ibadah kami ini juga dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan. Tuhan, ini doa kami, Kau jaga ibadah kami Tuhan. Di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman, hari ini kami menyanyi lagi satu lagu, yaitu di sini senang, di sana senang. Pakai gerakan. 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Oh yes, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Kaki disentak-sentak, tangan dilambai-lambai, pinggang digoyang-goyang, putar badan. Kaki disentak-sentak, tangan dilambai-lambai, pinggang digoyang-goyang, putar badan. Terima kasih, dadah. Dadah. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, down, deep down in my heart. Think about deep down, down, deep down in my heart. Aku tresno Yesus, jero-jero banget. Aku tresno Yesus, jero-jero banget. Tresnoku jer-jer, roro, jero-jero banget. Tresnoku jer-jer, roro. Berdoa mulai. Tuhan Yesus, kiranya kami akan mengisi persembahan Tuhan. Beratlah persembahan kami Tuhan. Dan tantangan yang memberi maupun tidak memberi Tuhan. Kiranya persembahan ini jadi persembahan bagimu. Ini doa kami Tuhan. Dan Yesus kami bermaksud syukur. Haleluya. Amin. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Kan tempat ini untuk kami berdoa, kuduskan tempat ini untuk kami menyembah. Biarlah segala perkara ku serahkan padamu, Yesus. Biar roh-Mu bekerja, membimbing kami semua. Kuduskan tempat ini
untuk kami berdoa. Kuduskan tempat ini untuk kami menyembah. Biarlah segala perkara ku serahkan padamu, Yesus. Biarlah roh-Mu bekerja, membimbing kami semua. Yunus 1 ayat 1 sampai 17. Berikutnya Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Ayat 1, datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai demikian. Ayat 2, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Ayat 3, tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ayat 4, tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ. Lalu tertidurlah dengan nyenyak. Ayat 6, datanglah nahkoda mendapatkannya sambil berkata, bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu, barangkali Allah itu mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa. Ayat 7, lalu berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita buang undi supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Ayat 8, berkatalah mereka kepadanya, beritahukan kepada kami karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau? Ayat 9, sahutnya kepada mereka, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan Allah yang mempunyai langit, yang telah menjadikan laut dan daratan. Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkatalah kepadanya, apa yang telah aku perbuat? Sebab orang-orang itu tahu bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Ayat 11, bertanyalah mereka akan kami, apakah kau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora. Ayat 12, sahutnya kepada mereka, angkatlah aku, camkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi, sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Ayat 13, lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat, tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Ayat 14, lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, janganlah kiranya engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah, sebab engkau Tuhan telah berbuat seperti yang kau kehendaki. Ayat 15, kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencamkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Ayat 16, orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan serta mengikrarkan nazar. Ayat 17, maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menyerang Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus Tuhan, ucap syukur untuk hari ini Tuhan. Kesempatan yang kau berikan kepada kami anak-anak-Mu untuk memuji dan memuliakan-Mu yang sudah mendengar kebenaran sabda firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau saja kami touch itu semua kami. Berkatikan bunda-bunda yang selalu mengajar kami untuk selalu taat dan setia kami. Berkatikan bunda-bunda semua Tuhan. Dan berdoa juga untuk Natal ini tanggal 1. Biarlah semua bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Amin. Allah memiliki pekerjaan untuk Yunus, tetapi Yunus sebaliknya tidak menginginkannya. Allah mengutus Yunus untuk pergi ke suatu tempat bernama Niniwe, dan Allah ingin agar Yunus mengatakan bahwa Allah mencintai orang-orang Niniwe. Tetapi Yunus tidak mau melakukannya, karena menurut Yunus orang-orang Niniwe itu jahat dan mereka suka melakukan banyak kejahatan. Allah tahu apa yang dikatakan Yunus itu memang benar. Orang-orang Niniwe telah menjauh dari Allah, tetapi Allah masih sangat mengasihi mereka. Dia ingin memberi mereka permulaan yang baru jika mereka kembali kepada Allah. Ia akan mengampuni dosa mereka yang begitu banyak. Namun Yunus menolak untuk pergi karena pikirnya mereka adalah orang yang jahat yang tidak pantas untuk diampuni. Dalam hatinya, Yunus ingin melarikan diri dari Allah dan pergi sejauh-jauhnya sampai Allah tidak dapat menemukannya. Dengan demikian, ia tidak perlu melakukan apa yang diperintahkan Allah. Itu yang direncanakannya. Tapi tentu saja itu bukan rencana yang baik. Sebab merupakan rencana yang konyol karena dia bisa melarikan diri dari Allah, tetapi Allah akan selalu dapat mencari dan menemukannya. Meskipun demikian, Yunus tetap melaksanakan rencananya yang tidak baik. Ia tidak membeli tiket ke Niniwe, tapi ke tujuan lain. Perahu yang dinaiki Yunus berlayar ke arah yang sangat berlawanan dengan Niniwe. Nah, tak lama kemudian angin bertiup kencang. Perahu pun mulai terombang-ambing dan semua orang mulai menjadi pucat pasi. Mereka takut. Yunus duduk tegak di tempat tidurnya. Lihatlah, masalah pertama dengan rencana Yunus yang tidak baik itu, Allah mengirimkan badai besar untuk mengejarnya. Para pelaut berteriak ketakutan saat perahu hendak tenggelam. Mereka mulai membuang segala sesuatu ke laut, koper, makanan, apapun yang bisa mereka temukan. Yunus mulai tersadar bahwa badai itu datang karena kesalahannya. Ia meminta para pelaut untuk melemparkannya ke dalam laut agar badai berhenti. Mendengar itu, para pelaut merasa tidak yakin. Yunus bersikeras bahwa itu satu-satunya cara agar mereka bisa selamat. Tak lama setelah Yunus menghantam air, gelombang laut pun menjadi tenang. Angin mereda dan badai berhenti. Saat itu Yunus menganggap semuanya telah berakhir. Dia tahu bahwa dia pasti akan tenggelam. Tetapi Tuhan mengirim seekor ikan besar untuk menyelamatkannya. Ikan tersebut menelan Yunus hidup-hidup dengan sekali telan. Dalam kegelapan yang seperti kuburan itu, dia mencium bau busuk makanan dan merasa rumput laut yang berlendir. Segeralah ia tahu bahwa ia belum mati. Dia berada di dalam perut ikan yang besar. Selama 3 hari penuh Yunus duduk di sana dalam kegelapan. Ia menghabiskan banyak waktu untuk berpikir. Ia mulai menyadari rencananya yang sangat konyol. Dia menyesal karena telah melarikan diri dari Allah. Ia berdoa kepada Allah dan meminta agar Allah mengampuninya. 3 hari kemudian, ikan memuntahkan Yunus ke pantai berpasir. Saat itu, Yunus mendengar suara orang memanggil namanya dan menyuruhnya untuk pergi ke Niniwe. Itu suara Allah. Kali ini, Yunus tidak menolak untuk pergi ke Niniwe untuk mengabarkan berita yang luar biasa kepada orang-orang di sana. Kepada mereka, Yunus mengatakan bahwa Allah tidak pernah berhenti mencintai mereka. Meskipun mereka melarikan diri dari Allah, tetapi asal mereka mau kembali kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa mereka. Orang-orang Niniwe mulai mendengarkan Yunus dan mereka mengasihi Allah. Mereka belajar melakukan apa yang Tuhan katakan dan berhenti melarikan diri dari Allah. Seperti yang pernah dilakukan Yunus.
Bertahun-tahun kemudian, Allah juga mengirimkan utusan yang lain dengan pesan yang sama luar biasanya. Seperti Yunus, ia akan menghabiskan 3 hari dalam kegelapan total. Tapi, utusan ini akan disebut firman Allah karena ia sendiri akan menjadi berita Allah, yakni berita Allah yang diterjemahkan ke dalam bahasa kita sendiri. Pribadi yang satu ini adalah semua yang Allah ingin katakan kepada semua orang di dunia. Halo, selamat sore adik-adik atau anak-anak semuanya. Tadi kita sudah menyaksikan cerita tentang Yunus di perut ikan. Nah, hal-hal apa sih yang kita bisa dapatkan dari cerita Yunus ini? Ya, yang pertama adalah Yunus itu mengingkari perintah Tuhan, atau Yunus itu tidak mengikuti, tidak taat kepada apa yang Tuhan perintahkan kepada dia. Jadi Tuhan menyuruh dia pergi ke Niniwe untuk menyelamatkan orang-orang yang ada di sana, karena orang-orang di Niniwe itu hidupnya jauh dari Tuhan, ya. Yang Yunus lakukan adalah dia pergi ke Tarsis. Nah, ketika Yunus tidak mengikuti perintah Tuhan atau mengingkari perintah Tuhan, maka Tuhan itu tidak senang, ya. Tuhan murka. Ya, di dalam Yunus 1 ayat 4 itu dikatakan Tuhan menurunkan angin ribut dan badai yang sangat besar sehingga kapal itu hampir terpukul hancur. Nah, adik-adik atau anak-anak semuanya, kita belajar dari cerita ini supaya kita harus tunduk dan taat kepada Tuhan. Kita juga harus tunduk dan taat kepada orang tua, bapak dan mama di rumah. Ya, contohnya seperti apa? Hal-hal kecil atau hal-hal yang sederhana bisa adik-adik atau anak-anak lakukan di rumah. Jadi, misalnya membantu mama mencuci piring atau membantu orang tua membersihkan rumah. Itu adalah contoh-contoh simpel yang bisa adik-adik lakukan di rumah, ya. Hal-hal sederhana yang bisa adik-adik lakukan di rumah. Nah, kita juga harus taat kepada guru, ya, di sekolah, ya. Nah, sekarang ini juga kita semua atau adik-adik semua belajar di rumah, ya, belajar online, ya, karena sekarang ini kita di Manokwari ataupun di seluruh dunia ini sedang dilanda yang namanya wabah COVID-19. Nah, oleh karena itu kita harus mengikuti semua yang pemerintah perintahkan kepada kita. Kalau keluar rumah kita harus menggunakan masker, kita harus mencuci tangan, kita harus menggunakan hand sanitizer, atau kita harus menjaga jarak. Nah, itu adalah peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah supaya kita taat kepada peraturan pemerintah. Yang kedua, pelajaran yang kita bisa dapatkan dari cerita Yunus hari ini adalah bahwa Yunus mau mengakui kesalahan dia, ya. Adik-adik, tadi kita sudah menyaksikan kan ketika Yunus ada di perut ikan. Nah, kemudian dia di perut ikan itu 3 hari 3 malam, ya. 3 hari 3 malam. Nah, ketika Yunus di dalam perut ikan, adik-adik tahu Yunus itu berseru kepada Tuhan, ya. Yunus mengakui kesalahan ia kepada Tuhan. Nah, di dalam Yunus 2 ayat 1, adik-adik bisa lihat, mungkin adik-adik nanti bisa baca di rumah. Itu adalah doa ucapan syukur, ya. Jadi Yunus mengakui kesalahannya dia karena dia sudah dia tidak taat lagi kepada Tuhan. Nah, dia mengakui dan dia mau berseru kepada Tuhan. Nah, adik-adik kita belajar bahwa ketika kita bersalah
kepada siapapun, kepada Tuhan, atau kita bersalah kepada orang tua, atau kita bersalah kepada teman-teman kita, atau kita bersalah kepada guru kita di sekolah, ya kita harus mengakui kesalahan kita, karena Tuhan senang kepada anak-anak yang taat, anak-anak yang tunduk kepada Tuhan. Terima kasih adik-adik, pelajaran hari ini tentang cerita Yunus di perut ikan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat sore. Kasih Tuhan untuk kasih setiamu untuk kami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku.